Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai perkara yang diharamkan di dunia tetapi di surga malah dihalalkan. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam telah diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang haram. Hal tersebut dilakukan agar kita bisa menikmatinya kelak di surga. Ada beberapa hal yang diharamkan ketika di dunia tetapi bisa kita nikmati di akhirat, yaitu ketika di surga. Apa sajakah hal yang diharamkan ketika di dunia namun diperbolehkan ketika di surga? Namun tidak semua hal yang diharamkan oleh Allah di dunia menjadi halal ketika di surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan diizinkan untuk memakainya di akhirat. Dan barang siapa yang meminum khamr di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Dan barang siapa yang meminum dengan cawan dari perak dan emas, maka ia tidak akan minum dengannya di akhirat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pertama, meminum khamr. Khamr dan semua yang memabukkan telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di dunia. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Namun ketika di surga, khamr merupakan hal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sungai-sungai yang mengalirkan khamr yang lezat dan bebas diminum oleh penghuninya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dan air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Khamr di surga tentu berbeda dengan khamr yang ada di dunia. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, beberapa sifat khamr yang ada di surga yaitu enak diminum, menyehatkan, menyegarkan tubuh dan perasaan, serta tidak memabukkan bagi peminumnya. Kedua, laki-laki memakai sutra. Salah satu jenis pakaian yang cukup populer di dunia, salah satunya adalah pakaian yang berbahan baku sutra. Meski demikian, dalam Islam ada ketentuan dalam mengenakan pakaian berbahan sutra. Sebagaimana dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda,
Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan umatku, dan diharamkan atas laki-laki kedua hal tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Dari hadis di atas dapat disimpulkan dengan jelas sekali bahwa emas dan sutra haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Pengkhususan hukum haram memakai sutra pada laki-laki ini berdasar pada hakikat bahwa laki-laki tidak seharusnya berhias. Yang memiliki hakikat berhias adalah perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memakai kain sutra, karena barang siapa yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi, pakaian sutra yang indah memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penduduk surga. Adapun sutra yang dimaksud adalah yang terbuat dari sutra murni, dari ulat sutra tanpa campuran. Artinya, laki-laki boleh menggunakan sutra apabila bukan berupa sutra murni dan kadar sutranya jauh lebih sedikit dibanding campurannya. Ketiga, makan dengan wadah dari emas dan perak. Piring, mangkok, dan gelas biasa dijadikan sebagai wadah makan. Namun wadah makan yang terbuat dari emas dan perak ternyata tidak boleh digunakan oleh umat muslim. Logam mulia emas sering dijadikan perhiasan dan boleh dikenakan oleh perempuan muslim. Bagi laki-laki, emas haram dikenakan. Ternyata larangan terkait penggunaan emas juga berlaku untuk wadah makan. Hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum dengan wadah emas atau perak, dan janganlah kalian memakai sutra dan brokat, karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kamu di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini melarang minum dan makan dengan wadah dari emas dan perak. Alasannya pun telah disebutkan dalam hadis ini, yaitu menikmati makanan dengan wadah emas dan perak di dunia adalah untuk orang-orang musyrik, sedangkan di akhirat mereka disiksa di neraka ketika orang-orang mukmin bersukaria di surga. Hal ini juga berlaku untuk alat makan, termasuk sendok, garpu, dan lainnya. Jadi agar mendapatkan berkah dan pahala dari makanan, usahakan untuk menghindari penggunaan wadah makan berbahan emas dan perak. Dari uraian tadi, kita tahu bahwa hukum di dunia dan di akhirat tidak dapat disamakan, sehingga pelaksanaannya pun berbeda. Saat ini kita hidup di dunia, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan hukum yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang luar biasa di akhirat kelak. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kehidupan yang hakiki ada di kehidupan akhirat, sehingga kita harus bisa menahan hawa nafsu yang hanya akan memberikan kesengsaraan di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.